Perkenalkan, nama saya Andin Yulandari dari Manajemen 22A dengan NPM 224111042. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen risiko likuiditas. Manajemen risiko likuiditas merupakan proses mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko kekurangan dana yang dapat muncul dalam sebuah perusahaan. Risiko likuiditas terjadi ketika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada saat jatuh tempo, atau ketika perusahaan tidak dapat menjual atau memperdagangkan aktiva yang dapat dijual untuk mengembalikan pinjaman atau mengambil dana. Manajemen risiko likuiditas juga memiliki tujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran dan untuk mengelola risiko kekurangan dana yang dapat muncul dalam operasional perusahaan. Dan di sini juga terdapat komponen untuk mengidentifikasi manajemen risiko likuiditas, yaitu yang pertama, risiko kredit, yaitu risiko kekurangan dana yang mungkin timbul sebagai akibat kegagalan peminjaman dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Yang kedua ada risiko pasar, yaitu risiko kekurangan dana yang mungkin saja timbul sebagai akibat kegagalan pasar dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Yang ketiga yaitu ada risiko operasional, risiko kekurangan dana yang mungkin timbul sebagai akibat kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasinya. Yang keempat yaitu ada risiko eksternal. Risiko yang berasal dari kekurangan dana mungkin timbul sebagai kegagalan eksternal, seperti kegagalan dari bank atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Dan di sini juga terdapat metode-metode dari manajemen risiko likuiditas, yaitu yang pertama metode sensitivitas, yaitu metode sensitivitas merupakan suatu cara pengukuran dampak pada paparan akibat pergerakan variabel suatu resiko. Metode ini paling mudah, teknis perhitungannya, dan banyak digunakan oleh analisis dan manajer perusahaan. Yang kedua ada metode volatilitas, yaitu metode volatilitas merupakan metode yang menunjukkan besaran kemungkinan hasil di sekitar ekspektasi hasil. Volatilitas yang sering digunakan adalah jangkauan range dan standar deviasi. Yang ketiga ada metode Monte Carlo, yaitu merupakan metode Monte Carlo, metode simulasi yang digunakan untuk model matematika menggambarkan risiko-risiko yang dapat saja terjadi. Metode ini juga banyak digunakan dalam manajemen risiko keuangan. Yang keempat itu ada metode value at risk, yaitu atau yang disebut VAR. Metode VAR juga merupakan metode yang untuk menghitung kemungkinan kerugian yang mungkin timbul dalam jangka waktu tertentu. Metode ini juga banyak digunakan dalam manajemen risiko keuangan. Yang kelima yaitu ada metode analisis skenario. Metode analisis skenario merupakan metode yang digunakan analisis kasus-kasus yang mungkin saja terjadi dalam jangka waktu tertentu. Dan metode analisis skenario ini juga banyak digunakan dalam manajemen risiko keuangan.